semua nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita yaitu menuntut ilmu. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan kita umatnya. Insya Allah mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Untuk kajian malam ini, insya Allah kita akan masih membahas surat Abasa yang bagian akhir. Kalau tidak salah udah masuk ke syarhul kalimat, hidayatil ayat. Dan insya Allah akan dilanjut ke surat Nazi'at. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, wa yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Syukur kehadirat Allah yang telah memperkenankan kita untuk mentadaburi ayat-ayatnya. Semoga kehadiran kita setiap pekan di sini di majelis Zoom ini tidak berkurang nilainya ya sebelum kita istiqomah untuk majelis yang offline ya, dan tidak mengurangi kekhusyuan kita. Semoga setiap detik umur yang kita infakkan dalam talabil ilmi ini, dalam mempelajari kitabillah, dihitung sebagai timbangan amal yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat pengorbanan beliau, tetes keringat, darah, air mata, ya, pengorbanan para nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para ahlul baitnya, para sahabat dan para ulama salaf hingga khalaf. Semoga kita diperkenankan bergabung dalam kelompok mereka. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita masih membahas surat Abasa bagian yang terakhir, tapi sebelumnya kita belum membaca bagian akhir dari bagian yang kedua, yaitu tentang ma'ani atau hidayatul ayat ya. Taib. Hidayatul ayat. Boleh di zoom hidayatul ayat. Nah, karena kita targetnya tidak hanya memahami tafsir, tapi juga targetnya mengkhatamkan kitab Aisarut Tafasir. Bismillahirrahmanirrahim. Min hidayatil ayat, ada beberapa faedah yang dikutip oleh ulama di sini, para alim, yaitu Syekh Abu Bakar Jazairi mengenai ayat-ayat yang bagian yang kedua. Yang pertama, bayan mazahir qudratillahi wa ilmihi wa hikmatihi wa hiya muqtadiyatu al-iman bihi, ayatihi wa rasulihi wa liqa'ihi. Karena ayat yang sebelumnya itu bicara tentang apa? Ayat-ayat bicara tentang kauniyah, yaitu falyanzuril insanu ila ta'amihi sampai akhirnya, maka hendaklah setiap manusia itu memperhatikan dari mana asal makanannya. Ya. Maka Allah jelaskan tentang diturunkannya hujan, kemudian ditumbuhkannya tanaman, dijadikannya subur, benih-benih bertumbuh, pohon pun jadi pohon-pohon, menghasilkan buah dan makanan bagi manusia. Semuanya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah yang sifatnya kauniyah. Naam. Kemudian semuanya itu, kata beliau di sini, muqtadiyatun lil iman, seharusnya bisa meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang mukmin itu harus menyeimbangkan dua hal. Yang pertama, tafakkur, ya, berpikir, proses berpikir tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sehingga menghasilkan tadzakur, yaitu mengingati Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar seseorang
effortnya, usahanya untuk mentafakuri ciptaan Allah, ayat-ayat Allah, maka semakin besar rasa kagum, rasa rindu, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian iman kepada Rasulnya dan liqa'ihi dan pertemuan dengannya. Baik. Kemudian kedua, isnan al-istidlalu bi Sun'ah. sunnah, bis sunnah ala sani. Jadi dari sini ulama mengambil kesimpulan bahwasanya ayat-ayat kauniyah dalam Al-Qur'an bicara tentang sains, bicara tentang penciptaan, semuanya itu adalah istidlal. Apa itu istidlal? Menarik kesimpulan, ya, menarik dalil menjadi sebuah kesimpulan. Ya, bis sunnati ala sani. Dengan adanya sunnah, itu sunnah ciptaan. Dan adanya ciptaan pasti memperkenalkan kepada siapa yang menciptakan. Karena secara akal normal, sehat gitu kan, mustahil sesuatu itu ada kecuali ada yang mengadakan. Benda ya, kecuali benda. Tidak ada benda satupun di dunia ini kecuali ada yang menciptakan, mengadakannya. Nah, itu juga dengan alam semesta ini, mustahil dia begitu wujud kecuali ada yang mewujudkannya. Kecuali dia tercipta, kecuali ada yang menciptakannya. Nah, wa anna athara syai' yadullu alaihi, karena jejak sesuatu menunjukkan kepada sesuatu, ya, tidak ada asap kecuali ada Api. Ya, sebab akibat, karena adanya makhluk pasti ada khaliq. Ya. Walizalika yata'ajjabu min kufril kafir bi rabbih, sehingga yata'ajjab, sungguh aneh, sungguh ajaib orang yang bisa mengkufuri Allah Subhanahu wa taala, eksistensi Allah Subhanahu wa taala, padahal setiap hari dia makan nikmat Allah. Wujud dirinya bahkan adalah diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dirinya bukan milik dia. Dia tidak berkuasa menghadirkan dirinya di dunia ini kecuali dihadirkan, diwujudkan oleh Allah yang Maha Wujud Subhanahu wa taala. Nah, wa huwa khalaqahu wa razaqahu, tidak hanya menciptakan, faqaddarahu, dan Allah takdirkan, berikan ukuran yang presisi buat manusia sehingga terwujud bentuknya secara fisik dan rohani dan mental. Kemudian tidak hanya itu, tidak dibiarkan, tapi razaqahu, dan Allah memberikan rezeki. Inilah yang disebut dengan nikmatul hayat atau nikmatul wujud, nikmat wujud dan nikmatul ijad, nikmat dipanjangkannya atau diberikannya wasilah-wasilah kehidupan. Ya. Kalian zuril insanu ila ta'ami. Perhatikanlah manusia dari mana asal muasal makanannya, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kala'a hayatahu, dan Allah penuhi asupan-asupan atau penunjang kehidupannya. Wa hafidha wujudahu ila ajalihi, dan Allah menjaga eksistensinya sampai ajalnya. Baik. Semua ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Namun yang membedakan antara mukmin dan kafir apa? Orang kafir hanya mengetahui bahwasanya dia hidup saat ini. Ya, dia tahu akan mati, tapi dia tidak tahu bahwasanya akan ada kehidupan setelah kematian, dan tidak mengetahui siapa yang menciptakannya. Itu perbedaan. Jadi kita sama-sama diciptakan, oke. Bahkan binatang pun juga diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sama-sama diberi akal. Binatang di sini tersingkir ya. Kemudian kita diberi makanan untuk penunjang kehidupan. Di sini kita sama dengan orang-orang kafir, bahkan binatang juga. Kemudian kita juga dimatikan. Nah, di sini bedanya antara mukmin dan kafir, bahwasanya orang mukmin meyakini bahwasanya ada kehidupan setelah kematian. Ada persiapan untuk menyambutnya. Orang kafir tidak meyakini hal itu. Baik. Wa hafidha wujudahu ila ajalihi. Asalis ketiga, bayanu annal insana la yazalu muqsiran fi syukri rabbih. Nah, ini dari mana ayatnya nih? Penjelasan bahwasanya manusia itu senantiasa masih muqsiran fi syukri rabbih, senantiasa kurang dalam bersyukur kepada Tuhannya. Dari mana dalilnya, ayatnya mana ini? Menunjukkan dari ayatnya mana nih? Ayat mana yang menunjukkan hal ini? Kalla. Bukan ya? Apa? Nah, ini. Kutilal insanu ma akfara. Nah, kutilal insanu ma akfara. Min ayyi syai'in khalaqah.
Faqaddar thumma Nah. sabila yassara. Sebentar, baterai habis. Sebentar, Ana ambil charger dulu. Baik, lanjutkan tadi mana? Pak Darwin nih. Oh ya, admin belum dipindahin. Pak Siswandi jadi admin. Baik, make host. Kelas. Nah. Gimana tadi? Oh, dalilnya apa? Dalilnya mana? Bayan kufri al-insan. Nah, la yazala muqtasiran ala syukri rabbih. Qutilal insanu ma akfarah. Kemudian apa lagi? Min ayyi Betapa kufurnya manusia itu. Nah, Dari kala dia cari kala lamma yaqdi ma amara. nah itu kalla lamma Lamma yaqdi amara. ma amara. Sungguh manusia belum melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Perintahkan. Subhanahu wa taala. Lam yaqdi maksudnya dia tidak melaksanakan ma amarahu, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama kali apa? Itu falyanzuril insanu ila ta'ami, mentafakkuri asal dirinya. Ya. Min ayyi syai'in khalaqah, dari mana dia berasal, kemudian siapa yang memberikan dia rezeki. Menjadi pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala itu kewajiban pertama seorang muslim. Sudah kita bahas panjang lebar pertemuan yang lalu. Ya. Kemudian balik lagi ke kitabnya. Afwan, Dok. Nam bayan anal insana la yazal muqsiran fi syukri rabbih walau shama ad-dahra kullahu wa shalla fi kulli lahzatin min lahadatihi. Ya, sebenarnya kalau kita kata beliau nih muallif Syekh Abu Bakar Jazairi, sebenarnya manusia itu senantiasa masih dalam kurangan dalam mensyukuri Rabb. Ya, gimana mensyukuri Allah Subhanahu wa taala? Katanya sih, lau shama dahra kullah. Meskipun dia puasa sepanjang tahun, sepanjang hari. Ya, kemudian wasalla fi kulli lahzah, setiap detik dia salat, min lahadati, setiap detik hidupnya, maka semuanya itu masih dianggap atau masih kurang untuk membalas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wala in wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jangankan membalas kebaikan Allah Subhanahu wa taala, menghitung aja enggak sanggup. Ya, kita punya hutang nih. Saya mau bayar hutang, coba hitung. Karena saking banyak enggak bisa dihitung. Catatannya di mana-mana, gitu kan? Ya, utangnya di mana-mana. Coba hitung. Hitung aja nggak bisa, saking banyaknya angkanya atau saking sulitnya. Bagaimana dia bisa membayar? Min baubil aula gitu kan. Nah, analoginya lebih utama gitu. Kalaulah dia menghitung saya tidak bisa, wa in ta'uddu ni'matallah, kalau dia menghitung nikmat, kalau kalian mencoba menghitung nikmat Allah, la tuhsuha. Lan tuhsuha. Tidak akan mampu menghitungnya. Kalau menghitung saja tidak bisa, apalagi membalasnya. Ya fi syukri rabbi, syakara artinya apa? Secara bahasa membalas atau berterima kasih. Nah, kita masuk ke bagian yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatun mustabshirah wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafarah al-kafaratul fajarah. Ulaika humul kafaratul fajarah. Baik. Ada yang mau baca? Ada yang mau baca dulu? Boleh Ustaz, saya dulu deh. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatum
mustabshirah wa wujuhi yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Nah, sadaqallahul azim. Qala ta'ala fa idza ja'atis sakhah. As-sakhah maknanya apa? Dan ketika datang as-sakhah. Nah, apa itu sakhah? Tiupan apa sangkakala yang kedua? Nah, as-sakhah artinya adalah an-nafkhatu as-saniyah, tiupan yang kedua, tiupan besar yang kedua. Ya. Kapan itu terjadi? Setelah tiupan yang pertama. Kita tahu bahwasanya hari kiamat terjadi 2 kali tiupan. Ada terjadi 2 kali tiupan pada hari kiamat. Tiupan yang pertama, nafkhatul ula, untuk menghancurkan alam semesta. Nafkhatus tsaniyah, tiupan yang kedua untuk membangkitkan manusia dari kubur, untuk dihidupkan kembali. Baik. Untuk menghidupkan yang kedua. Jadi yang pertama untuk menghancurkan alam semesta, melebur semuanya, kemudian tanah-tanah terangkat ke atas, kemudian dicampur adukkan semuanya menjadi lapangan besar. Itu yang disebut dengan padang mahsyar. Kemudian manusia dibangkitkan dengan tiupan yang kedua. Nah, yang pertama, yang terakhir diwafatkan Allah siapa? Waktu tiupan yang pertama? Malaikat Israfil. Nah, kalau Israfil yang meniupkan trompet, ya. Setelah beliau meniupkan, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang pertama dibangkitkan ya malaikat Israfil lagi, kalau enggak siapa yang niup? yang terakhir diwafatkan malaikat Israfil, karena apa? Ya siapa yang niup juga gitu kan? Kemudian yang berbeda pendapat ulama itu siapa yang pertama dibangkitkan dari kalangan manusia. Itu dibahas oleh para ulama akidah, salah satunya Imam Tahawi, disyarah oleh banyak ulama. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad SAW, ada yang mengatakan Nabi Musa alaihissalam. Ya, karena ada riwayat hadis bahwasanya ketika Nabi bangkit, Nabi sudah melihat di bawah arsy ada Nabi Musa yang sedang memegang arsy. Ya, tapi ulama di situ memang perdebatannya panjang. Baik. Tapi kalau soal siapa yang dibangkitkan pertama di nafkhah ats-tsaniyah, yaitu malaikat Israfil. Kemudian dibangkitkan seluruh makhluk untuk menghadap, dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Khusy'an absaruhum yakhrujuna minal ajdasi ka'annahum jaradun muntashir." Surat Fath. Sambil tertunduk, pandangan orang-orang keluar daripada kubur-kubur mereka, keluarnya manusia seperti jaradun muntashir, seperti belalang yang berhamburan. Ya. Dalam ayat yang lain apa? Diibaratkan seperti yauma yaqumun nasu kal farashi al-mabthus. Maknanya pada hari itu manusia dibangkitkan seperti anai-anai. Apa sih bahasa Indonesianya? Yang suka muncul kalau laron, anai-anai. Laron yang berterbangan. Yang pada ayat yang lain disebutkan sebagai seperti belalang yang berterbangan. Kenapa diibaratkan manusia seperti dua binatang itu? Ayo, siapa yang ingat? Pernah kita bahas di surat itu tuh. Berlariannya nggak terarah, Ustaz. Pertama dari segi jumlah, mengibaratkan jumlahnya banyak, ya. Ya kan? Ada yang tahu nggak jumlah laron kalau datang ke rumah? Saking banyaknya, banyak gitu. Kemudian kalau lagi hama belalang, banyak kan? Kalau dua nggak jadi hama gitu kan? Karena banyaknya begitu gitu. Kemudian karena apa lagi? Dari segi jumlah. Yang kedua karena nggak beraturan. Berantakan. Randomnya. Karena dia random. Nah, begitu juga laron itu amplok sini, terbang sini, jatuh sini, ke sana nggak jelas. Itu juga dengan belalang, nggak ada polanya, nggak ada patternnya kalau dia jalan. Beda sama bebek. Bebek kalau banyak tapi ada patternnya nggak? Iya. Ada pemimpinnya. Ada yang pernah jadi itu nggak? Sontoloyo. Apa itu sontoloyo? Sontoloyo itu bahasa Jawa, artinya yang ngaso, yang menggembalakan bebek itu namanya sontoloyo. Oh ya, bukannya umpatan nih sontoloyo itu ya?
sekarang diartikan seperti itu. Dulu bahasa dulu. Oh, saya nggak tahu itu. Tadi orang Jawa nggak tahu. Ya. Karena orang Minang tahu. Nah, jadi bebek walaupun banyak dia peraturan gitu kan. Itu juga dengan hewan-hewan lain seperti kambing, ya. Domba ya, bukan kambing, domba. Tapi kalau jarot, belalang, kemudian anai-anai apa sih laron ya? Itu pertama udah banyak, kemudian random, arahnya acak, kemana-mana, nabrak sini ke sana. Begitu juga dengan hari kiamat. Manusia banyak sekali, bayangkan bayi pertama sampai bayi terakhir. Manusia pertama sampai bayi Terakhir. Coba. Bayi pertama ini yang lahir di dunia sampai bayi yang terakhir itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala plus jin. Plus binatang. Binatang juga dibangkitkan. Yang dibangkitkan itu adalah tumbuhan. Nah, nggak ada durian nanti muncul, nggak ada. Nah, yang bangkit itu hanya jin, kemudian manusia dan hewan. Kalau hewan dijadikan tanah setelah itu. Ya. Kemudian dia tidak dimasukkan ke surga kecuali hewan-hewan tertentu seperti anjing ashabul kahfi, burung hudhud, Nabi Sulaiman itu, tentara Nabi Sulaiman dan lain sebagainya. Ada beberapa hewan saja. Nah, dan tidak ada pertanggungjawaban bagi mereka, tidak ada hisab, ada pertanggungjawaban. Beda dengan jin dan manusia, itu ada pertanggungjawaban dan hisab. Baik. Chaos ya saat itu ya, situasi sangat chaos. Kacau balau gitu kan. Hanya 7 golongan yang dalam keadaan tentram. Yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, sab'atun yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zilluhu, kata Nabi, ada 7 golongan yang dinaungi pada chaosnya hari kiamat. Ya, di antaranya apa? Pertama apa? Yang adil. Di antaranya adalah imam adil, pemimpin yang adil. Kemudian pemuda yang tumbuh dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, pemuda ya. Nah, kemudian orang yang terpaut hatinya dengan masjid. Kemudian orang yang berjumpa karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi? Orang yang menangis, berzikir pada Allah sendirian kemudian dia menangis, maka dia dinaungi nanti di hari kiamat. Kemudian orang apa lagi? Ayo Mas Rizky. Orang yang diajak berzina cuma dia menolak. Yang paling ingat itu ya. Nah ya, orang yang diajak oleh perempuan yang memiliki jamalin wa mansibin, yang memiliki kecantikan dan pangkat ya, pengaruh, tapi dia menolak. Inni akhafullah. Nah, saya takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, 7 golongan itulah yang aman ketika dunia chaos. Baik, lanjut selanjutnya. Kemudian apa firman Allah Subhanahu wa taala? Fa idza ja'atis sakhah. Nah, di sini Allah memakai kalimat fi'il madhi ja'at as-sakhah. Kenapa Allah sebut ja'at? Padahal fi'il madhi fungsinya apa? Untuk menunjukkan kata lampau. Ya, menunjukkan kata lampau di sini. Tapi Allah berikan untuk hari kiamat yang belum terjadi. Nah, di sini peran ilmu balaghah. Dalam ilmu balaghah, kalimat lampau digunakan untuk tahakkukul hudus ya, untuk kepastian kejadian sebuah peristiwa. Sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, inna a'tayna kautsar, sungguh kami akan memberikan kamu berian yang banyak wahai Muhammad, al-kautsar. Juga di sini fa idza ja'at as-sakhah. As-sakhah adalah an-nafkhah as-saniyah, atau bunyi trompet yang kedua sehingga membangkitkan orang dari kubur. Tidak mematikan, tapi lawan dari yang tadi. Kayak antidotnya lah gitu. Lawan dari mematikan, tapi membangkitkan manusia dari kuburnya. Lalu apa hubungannya ini dengan bicara tentang tanaman dan tumbuhan sebelumnya di bagian ayat sebelumnya? Apa munasabahnya? Nah, di sini coba diskusi. Apa munasabah baina yaumal qiyamati, hari kiamat, dengan tumbuhnya tanaman subur, buah-buahan, wa fakihatan wa abba wa ta'an lakum wa li'an'amikum. Apa hubungannya? Allah bicara tentang pertanian sebagai imdad, sumber rezeki manusia untuk hidup di dunia, kemudian diceritakan tentang hari kiamat. Apa munasabahnya? Wah, mudah sekali munasabahnya. Sama-sama menceritakan kebangkitan atau permulaan kehidupan lagi, Ustaz.
Ahsanta ya. Jamil. Itu disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Apa kata Imam Ibnu Katsir di sini? Qala Ibnu Katsir rahimahullah taala wa fi hadhihi al-ayatu imtinanun 'ala al-ibari wa fiha istidlalun bi ihya'in nabati min al-ardi hamida 'ala al-ihya'il ajsam ba'da kanat idaman bariyatan aw salan mutafarriqah. Jadi ayat ini sebetulnya ada hikmah di dalamnya, yaitu mengkiaskan, analogikan kata Imam Ibnu Katsir antara dibangkitkannya manusia nanti hari kiamat seperti sebagaimana benih yang dibangkitkan, benih yang tumbuh dari tanah. Nah, ini dikuatkan oleh hadis Rasulullah SAW, bahwasanya bagaimana, ada sahabat bertanya, bagaimana orang nanti dibangkitkan nanti di hari kiamat ya Rasulullah. Kata Rasulullah, apakah engkau tidak melihat benih yang mengalir di sungai, kemudian dia menepi, kemudian dia tumbuh karena di tanaman di tanah tersebut. Nah, seperti itulah Allah membangkitkan atau menumbuhkan jasad manusia. Ya. Ada penelitian yang pernah Anda baca, yaitu tentang tulang belakang. Ya, tulang belakang manusia itu ternyata tidak bisa dihancurkan bahkan dengan bom atom katanya. Dan dari situ tersimpan sumber-sumber informasi-informasi genetik dari manusia tersebut. Allahu alam, apakah itu bisa menjadi benih bagi manusia tumbuh di akhirat? Allahu alam ya. Ini penelitiannya cukup mengagetkan gitu. Enggak bisa dihancurkan ternyata. Apa istilahnya, Dok? Nama tulang yang paling ujung, Ustaz, namanya tulang coccygeus. Tulang coccygeus. Alhamdulillah dan dokter di sini tahu. Kalau anak kan baca doang artikel tapi nggak ngerti banyak istilah, nggak ngerti gitu. Al-muhim, yang penting ada bagian manusia yang tidak bisa dihancurkan bahkan oleh bom atom sekalipun, kata saking kuatnya. Ya, jadi di situ tersimpan berbagai memori kehidupan manusia selama dunia, apa yang dilakukannya. Allahu Akbar. Jadi kita ya disitulah Allah SWT merekam semuanya, nanti ditumbuhkan dari situ menjadi jasad yang besar ya. Jasad kita besar nanti di akhirat ya. Sebesar jasadnya Bapak Nabi Adam alaihissalam. 30 meter. Baik, sampai mana tadi? Fa idza ja'atis sakhah, menunjukkan kepastiannya. Ya. Kemudian as-sakhah salah satu nama dari nama hari kiamat ya. Karena apa? Karena teriakan yang besar ketika itu. Teriakan yang sangat kuat, sama dengan al-qari'ah karena dia mengetuk, mendentumkan perasaan, menghancurkan perasaan dan lain sebagainya. Jadi banyak nama hari kiamat di Al-Qur'an. Baik. Gimana tadi? Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirru mar'u min akhihi. Yafirru di sini Allah mendatangkan dalam bentuk fi'il mudhari, kerja aktif. Menunjukkan apa? Litasawwur, untuk at-tasawwur. Apa tasawwur? Pengkisahan. Seolah-olah tampak oleh kita peristiwa itu sedang berlangsung. Yauma yafirru, dari kata farra, yafirru artinya berlari. Nah, siapa yang berlari? Al-mar'u, ar-rajulu, asy-syakhs, seseorang. Artinya semua manusia ketika berlari dari apa? Min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Ini rinciannya ya. Kalau kita mau tafsirkan kita pisahkan satu-satu begini. Yauma yafirul mar'u min akhihi, yafirru min ummihi, yafirru min abihi, yafirru min sahibatihi, yafirru min banihi. Manusia lari daripada saudaranya, lari dari ibunya, lari dari bapaknya, lari dari sahibahnya. Sahibah di sini maksudnya apa? Keluarga dekat. Enggak, istrinya. Istrinya. Sahibah ya. Bukan sahib, sahibah. Wa banihi, dan lari dari anak-anaknya. Nah, kata ulama, sebetulnya ini adalah pencontohan saja. Sebetulnya yauma yafirul mar'u min ahbabihi. Semua manusia pada hari itu lari menjauh dari orang yang dicintainya ketika di dunia. Dan ini hanya sampel saja. Contohnya adalah lari dari saudara kandungnya, lari dari ibunya, lari dari bapaknya, lari dari istrinya, pasangannya, lari dari anaknya. Ini orang yang paling dicintai ketika di dunia, ya enggak? Kalau kita pastilah cinta kepada saudara kita, cinta kepada ibu kita, cinta kepada bapaknya, bapak kita, kepada istri dan pada anaknya. Nah, yang menarik di sini, kenapa ada urutan seperti ini? Coba perhatikan urutannya. Menunjukkan apa ini? Coba. Nah,
Inilah hebatnya susunan dalam Al-Qur'an. Mulai dari akhi dulu, al-akh, saudara. Kemudian kemudian ab, kemudian sahib, kemudian baru sahibah, kemudian bani. Di sini Imam Ibnu Asyur membahasnya ini. Ayo coba anak kasih kesempatan dulu 1 menit. Kita diskusi bukan ceramah nih. Nah, gimana maksud urutannya kenapa nih? Pasti ada hikmah. Kedekatannya kali Ustaz. Jadi selama ini kan kedekatan dimulai dari saudara kandung. Ya. Kemudian baru ke orang tua. Ya. Ibu dulu terus bapak dulu. Nah, setelah kita menikah ya baru ke pasangan dan ke anak-anak. Ya, orang tua meninggal, kemudian yang kita cintai ya pasangan dan kemudian anak-anak. Jamil, ya. Jamil. Ya betul. Itu disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi. Ya, jangan Pak, ini baca nih tafsir Qurtubi. Enggak, Ustaz. Enggak ya? Oh enggak, disebutkan oleh Imam Ibnu Asyur dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir, qala Imam Ibnu Asyur wa atnama bi'tidari haula'il aqriba duna an yuqal yawma yafiru mar'u min aqraba qarabatihi masalan li ihdari suratul hauli fi nafsi as-sami'. Nah, urutan ini kata Imam Ibnu Asyur, kenapa pertama dulu dibahas oleh beliau kenapa disebutkan nama-nama ini? Saudara, ibu, bapak, istri, pasangan dan anak. Kenapa? Untuk ihdar surat al-haul. Apa itu ihdar suratul haul? Untuk menunjukkan kengeriannya, ya, menunjukkan seolah-olah itu terjadi pada diri kita gitu. Tapi kalau disebutkan secara umum pada hari itu manusia lari dari orang-orang yang dicintainya, kurang ngena gitu. Ya enggak? Tapi disebutkan dramatis gitu Ustaz ya. Lebih dramatis kalau disebutkan langsung. Bayangkan kalau ibumu, bayangkan kalau bapakmu, bayangkan kalau anakmu, bayangkan kalau saudaramu, bayangkan semuanya kamu lari daripada mereka semua. Mereka pun lari dari kita. Jadi ihdar, kemudian urutannya sekarang kita bahas urutan. Kenapa urutannya seperti ini? Dibahas juga Imam Ibnu Asyur. Kenapa? Karena coba dari proses umur manusia kedekatan dengan siapa? Ketika anak-anak dia dekat dengan siapa? Yang dia kenali gitu ya, dia sadar ya paling dekat dia ngomong sama siapa? Dengan saudaranya. Saudara. Nah, gede sedikit, udah dewasa dia gitu kan, lepas dari usia anak-anak dan remaja, maka orang yang paling dia sayangi dan cintai dan percaya dan dia yakin baru orang tua. Jadi anak tuh kecil nakal gitu. Orang tuanya kadang-kadang melawan, membantah dan lain sebagainya debat. Tapi kalau semakin dia berusia, maka dia mengetahui jasa orang tua. Dan di situ mulai timbul cinta pada orang tua, apalagi udah punya anak. Ya. Kemudian setelah itu orang tuanya meninggal, kemudian yang paling dicintainya adalah sahibatihi. Nah, di sini uniknya Imam Ibnu Asyur sampai membahas kenapa Allah memakai kalimat sahibatihi. Kenapa enggak zaujatihi gitu. Ya enggak? Dan istrinya zaujah atau zaujihi, pasangannya gitu. Kalau zaujah artinya istri, kalau zauj artinya pasangan. Kenapa enggak sebutnya zaujah istrinya, tapi sahibatihi? Karena tidak semua zaujah itu dicintai. Ada zaujah yang bermasalah. Nah, ada zaujah yang salehah, ada zaujah yang benar-benar jadi sahibah. Apa sahib dari kata sahabat, orang yang senantiasa menemani dia, mencintai dia, membersamai dia gitu. Jadi tidak semua. Jadi di sini jelas, tapi kalau yang sifatnya biologis pasti ada rasa sayang. Akhi kan biologis. Biologis. Ab biologis, bapak, ibu biologis. Kemudian bani, anaknya. Biologisnya enggak. Tapi kalau istri belum tentu nggak biologis, kalau yang nggak boleh incest. Nggak boleh. Maka diibaratkan dengan kata yang lebih pas yaitu sahibah, sahibatihi. Subhanallah. Ya, dan itu orang yang paling dicintai. Ya, setelah ibu bapak. Ya. Kemudian setelah itu kalau udah lahir anak-anak yang lebih dicintai. Wabani. Ya, apalagi kalau istrinya sudah meninggal juga. Yang sisa di masa tuanya anak-anak. Berarti orang yang paling dekat dengan dia di masa tua adalah anak-anak. Subhanallah. Tapi coba perhatikan urutan dari awal surat ini tuh benar-benar bagus. Mulai dari apa? Urutannya? Dari ayat itu tuh. Min ayyi syai'in khalaqa. Min nutfatin khalaqahu faqad darah. Dari mana manusia diciptakan? Dari nutfah. Kemudian dari apa? Faqad darahu. Dan Allah takdirkan dia. Beri dia ukuran. Kemudian beri dia ukuran dengan seimbang, penciptaan sebaik-baiknya. Kemudian apa?
Summa sabila yassara. Summa Sabila yassara. sabila yasarah. Kemudian Allah mudahkan jalan keluar dia lahir ke dunia, atau dia mudahkan dia untuk mendapatkan hidayah dan petunjuk. Summa amatahu, dan Allah wafatkan. Fa akbarah, dan Allah kuburkan. Bukan. Summa idza syaa ansyarah. Kemudian dia bangkitkan. Kan urutan itu. Semuanya kan urutan kan? Kemudian Allah bicara tentang tanaman. Lihat dari tanaman yang sifatnya mulai tanaman itu Allah mulai startnya dari apa? Dari mana? Dari air. Air. Ila ta'amihi, maka hendaklah manusia memperhatikan makanan. Allah bicara enggak dari benih loh, dari air. Ya. Anna sababnal ma'a sabba. Kemudian baru Allah bicara tentang summa syaqqaqnal arda syaqqa, baru bicara tentang tanah. Kemudian baru fa'ambasna fiha habba, baru Allah cerita tentang pertumbuhannya, munculnya tanaman-tanaman. Tanamannya pun dimulai dari tanaman dasar kebutuhan pokok, yaitu habba. Apa itu habban? Karbohidrat. Biji-bijian. Ya, baru kemudian tanaman yang kedua, yang ketiga, lain-lain sebagainya. Baru nanti pohon. Wahada'iqa ghulba. Baru bicara tentang yang lebih besar, yaitu hadiqah, itu kebun-kebunan. Kemudian baru bicara tentang, setelah nabati, baru bicara tentang hewani. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Subhanallah. Kemudian itu dunia. Baru terakhir Allah bicara tentang fa iza ja'atis shakhah. Dunia, cita dunia selesai, kemudian masuk cita akhirat. Nah, dan apa kata Imam Qurtubi? Lama dzakara amral ma'ashi, dzakara amral ma'adi. Setelah Allah bicara tentang urusan rezeki, Allah bicara selanjutnya tentang urusan mati. Apa hikmahnya? Kan bicara tentang tanaman tadi itu. Kemudian kehidupan manusia, kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya. Kemudian Allah bicara tentang amra al-ma'ad, tentang hari kebangkitan. Nah, apa hubungan antara makanan, logistik dengan hari kebangkitan? Nah, apa hubungannya? Silahkan yang tahu. Masih sama Imam Al-Qurtubi di sini. Qala Al-Qurtubi litazawwadu lahu bil a'mali shalihah. Agar dia dalam ketika mendapatkan nikmat itu, merasakan nikmat Allah di dunia, untuk dipersiapkan untuk hari akhirat gitu. Jadi makannya orang mukmin itu dua minimal yang difikirkan. Pertama, dia ingat Allah yang ciptakan makanan itu. Yang kedua, apa yang dia makan energinya itu untuk amal soleh. Ya. Jadi kalau nge-review makanan, vlogger seharusnya ingatkan masalah ini gitu. Jangan. Nggak laku, Ustaz. Seharusnya vloggernya nggak laku kalau gitu, Ustaz. Vlogger Islami, bukan masalah nggak laku, tapi seharusnya begitu gitu. Ingat makanan tuh bisa nangis sebetulnya. Bukan nangis nggak enaknya gitu kan, bukan nangis karena sedikit gitu kan, tapi ingat Allahnya gitu. Ya. Yang laku kalau ngomongnya endol surendol, Ustaz. Jadi seorang mukmin kalau lihat makanan, seharusnya dia bisa mengingat kepada yang menciptakan makanan. Itu Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita karena sudah biasa makan, nggak ingat apa-apa gitu. Udah makan aja gitu. Kadang bismillah aja kan dibaca. Doa aja kan dibaca gitu. Itu adalah ayat yang disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, diabadikan Allah dalam Al-Qur'an. Nah, litazawwadu lahu bil a'malis shalihah. Agar dengan makanan itu, kehidupan dunia itu dia mempersiapkan untuk akhiratnya. Nah, makanya apa sih hubungannya kok makan dari api neraka gitu? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Lagi mau makan kok ingat neraka gitu. Nah, itu hubungannya. Jangan sampai karena makanan itu justru menjadi energi kan. Makanan diolah usus besar, usus halus, lambung menghancurkannya, kemudian menghancurkan secara kimiawi, kemudian secara fisik sebelumnya secara fisik di mulut, masuk ke esofagus ya, Dok ya. Ya. Esofagus masuk ke lambung, correct me if I'm wrong. Masuk ke lambung, dihancurkan secara kimiawi, setelah hancur menjadi halus, kemudian diserap oleh usus kecil, kemudian tinggal ampas-ampasnya di usus besar. Nah, itu kan ketika masuk ke usus halus itu diserap nutrisinya gitu kan, menjadi darah, ada yang menjadi gula, menjadi lain sebagainya dalam darah itu ya, protein dan lain sebagainya. Jangan sampai energi itu digunakan untuk justru menghancurkan kita di hari kiamat. Fa iza ja'atis shakhah. Ketika itu yauma yafirrul mar'u min akhihi wa sahibatihi wa bani
wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Coba kita lihat tafsirnya itu apa? Wa sahibatihi ai zaujatuhu. Kan zaujatuhu, istrinya, pasangannya gitu. Pasangannya gitu. Artinya istri yang senantiasa membersamai dia ya. Bersamai ketika di dunia. Makanya hakikat jodoh itu bukan di dunia. Kita nggak berjodoh di dunia. Hakikat jodoh itu ketika dikumpulkan di akhirat. Dikumpulkan di akhirat. Jangan nyangka kita bahwasanya kalau kita kumpul di dunia ini sudah jodoh. Betapa banyak nabi yang menikah dengan kafirah, ya, menolak dakwah seperti istrinya Nabi Nuh. Baik, afwan. Istri Nabi Lut alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, itu bukan berjodoh namanya, tapi justru yang disebut berjodoh itu ketika berkumpul di akhir. Sahibatihi wa bani. Baik. Lalu kenapa Allah sebutkan macam-macam orang-orang yang dicintai di sini? Kenapa? Kenapa mereka lari? Namanya yafirru itu maknanya lari loh. Kabur. Enggak hanya lari biasa tapi menghindar sejauh-jauhnya. Yauma yafirru al-mar'u min akhihi. Seperti dalam hadis apa? Farra minal majzumi firaraka minal asad, ya. Jauhilah kalian dari orang yang terkena penyakit menular sebagaimana kalian berlari ketika bertemu dengan singa. Jadi dengan penyakit menular yang mematikan, ya, itu kata Rasulullah SAW harus menjauh daripada mereka. Ya, seperti jauhnya kamu menghindari daripada singa. Nah, itulah agama ini menjaga seseorang dari pandemi, ya, dari bencana yang sifatnya musibah, penyakit yang menular gitu. Jauhilah orang yang terkena penyakit menular, ya, sebagaimana engkau berlari dari singa. Bukan dari anjing loh ya. Kalau anjing aja kita larinya terbirit-birit, apalagi singa gitu. Pernah ketemu singa langsung? Kita nggak bisa membayangkan karena nggak pernah ketemu singa. Ketemunya di taman safari. Itu pun di mobil ya. Baik. Jadi ya firru, dia berlari. Kenapa orang-orang ketika itu berlari dari karib kerabatnya? Kenapa? Itu pertanyaannya. Kenapa? Loh, kok di dunia kan mereka saling itu. Di dunia gimana? Kalau bisa dekat dia. Iya. Nah, kalau bisa komplek itu punya keluarga dia. Iya. Kenapa kok malah berlari dari orang yang dicintai di dunia? Kenapa coba? Saking panik dengan urusannya sendiri, Ustaz. Ya, salah satu jawabannya itu. Karena dalilnya apa? Likulli imri'in minhum sya'nun yughni. Karena setiap orang itu punya urusan yang berat masing-masing. Saking beratnya urusan masing-masing, personal, personal, seolah-olah dia cuek dengan yang lain. Seolah-olah berlari dengan yang lain, ya enggak? Sebenarnya kita tuh enggak cuek dengan mereka, tapi karena urusan kita tuh berat, kita enggak bisa memperhatikan mereka lagi. Saking beratnya urusan di hari itu. Itu alasan yang pertama. Alasan yang lain, subhanallah, jadi Pak Dokter dari tadi 3 pendapat ulama udah disebutkan itu. Masya Allah. Kalau Anda ketemu di kitab sih. Kalau beliau dari analisa mungkin ya. Ya, apalagi? Ada yang tahu? Ada pendapat yang pertama itu min muwalati akhihi ay mukalamatihi li'annahu, yaitu dari mualat, yaitu apa istilahnya? Pembelaan, ya. Jadi ketika itu tidak ada yang mampu membela orang lain, bahkan untuk dirinya sendiri, bahkan nabi. Para nabi ketika hari itu apa ucapan mereka? Nafsi, nafsi. Saya nggak bisa membantu, ya, orang manusia kumpul semuanya, ayo kita temui bapak kita Nabi Adam. Dengar kan hadis itu, hadis panjang riwayat Imam Bukhari. Ya, orang ketika itu berlari, ini belum juga dimulai persidangan, kemudian orang ingin memulai ini persidangan, saking beratnya hari ketika itu orang ingin memulai persidangan tersebut. Jadi mereka ada yang mengusulkan ketemuilah Nabi Adam alaihissalatu wassalam, karena Nabi Adam itulah manusia pertama. Kemudian mereka berlari ke Nabi Adam. Nabi Adam, nafsi, nafsi, saya nggak bisa memberi syafaat, saya malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini karena Allah sedang murka, karena dulu saya pernah melanggar perintah Allah ketika di surga, makan buah terlarang.
Kemudian pergilah ke Nuh karena dia adalah rasul pertama. Pergilah kalian kepada Nuh karena itu adalah bapak manusia dan rasul pertama, bapak manusia kedua ya. Kemudian mereka lari ke Nabi Nuh, sama juga nggak bisa. Nabi Nuh juga malu karena mendoakan azab pada manusia, hancur sebagian besar manusia seluruhnya kecuali 86 orang ya, 83 orang ya. Kecuali yang selamat 80-an orang, Nabi Nuh, keluarga dan umatnya. Pergilah ke Nabi, siapa lagi? Ibrahim. Nabi Ibrahim, karena dia adalah Abul Anbiya, bapak para nabi. Nabi Ibrahim juga malu, tidak bisa memberikan syafaat untuk memulai persidangan. Pergilah temuilah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nabi Musa juga malu karena pernah membunuh orang, ya, nempeleng mati gitu kan, orang Mesir itu kan, malu pernah membunuh orang. Kemudian temuilah Nabi Isa alaihissalam karena dia dia adalah Nabi Al-Masih ya. Kemudian Nabi Isa juga malu, tidak mau enggan untuk memberikan syafaat. Baru manusia berkumpul untuk menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, anna laha, ini bagianku, ini bagianku. Maka Nabi Muhammad SAW yang satu-satunya manusia yang peduli pada orang lain selain daripada dirinya pada hari itu. Manusia sya'nun yughni likulli imri'in. Pada setiap manusia itu sya'nun yughni, punya urusan masing-masing. Bahkan para nabi nggak bisa memberikan syafaat atau peduli dengan yang lainnya. Hanya satu manusia bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, insyaallah kita lanjutkan pekan depan karena sudah jam 9. Masih banyak yang dibahas sebetulnya nih, walaupun potongan terakhir ya dari surat ini, cuman bobotnya luar biasa banyak juga yang harus kita bahas. Baik, terima kasih moderator. Terima kasih Ustaz untuk pembahasan malam ini. Mungkin pada jamaah ada yang mau dipertanyakan, silakan. Ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Pak Darwin ya, udah lama nggak dengar suara Pak Darwin. Benar. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya pelan nih Pak Darwin. Oh iya, ntar kencengin dulu. Oh, belum 100%. Nah, deh. Udah kedengeran ya? Ya, mendingan. Ya, mendingan. Masalah yang tadi, yang tentang hari kiamat itu, ya, yang jadi sesudah dunia berakhir, kemudian hancur, kemudian dibangkitkan kembali di padang mahsyar. Nah, jadi apakah ada hadis yang menjelaskan tentang cara menyelamatkan diri masing-masing gitu dari manusia dari keadaan seperti itu, di mana keadaannya serba chaos gitu tadi, seperti tadi. Apakah ada tips-tips dari Rasulullah SAW untuk supaya tidak seperti yang keadaan seperti itu, yang serba Gak jelas gitu ya? Gak jelas. Oh, tipsnya menghadapi situasi gitu ya? Iya, dari Rasulullah SAW. Nah, wah ini penting, ini yang paling penting nih. Cuma kita bicara chaos hari kiamat luar biasa, hilir mudik mana kita bicara, tapi kita tidak tahu apa yang harus dipersiapkan untuk hari yang besar itu gitu ya. Iya. Luar biasa pertanyaan. Tipsnya itu ada di awal-awal Al-Quran, surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, banyak sekali, bahkan di juz-juz awal pertama-tama, kulit pertama Al-Quran lah. Apa itu? Oh, ini alif lam mim itu. Ihdinas shiratal mustaqim. Kami jalan yang lurus. Jalan lurus itu artinya apa? Tidak kanan, tidak kiri, tidak belok mana-mana, enggak kacau, enggak sesat, ya. Artinya mulai dari kita hidup di dunia sampai di kaki kita menginjak surga itu mustaqim, shiratal mustaqim. Bagaimana caranya? Ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ihdinas shiratal mustaqim, senantiasa mencari hidayah. Ihdi itu kan doa kan, ihdi. Iya. Senantiasa mencari hidayah. Tapi enggak hanya doa tanpa usaha itu nol gitu kan. Maaf bodoh gitu, doa tanpa usaha bodoh. Sedang usaha tanpa doa itu sombong. Jadi ihdi mulailah senantiasa mencari petunjuk. Itu Al-Qur'an kan?
Belajar Iya. Quran ini salah satu supaya kita diselamatkan di akhirat. Iya. Kemudian apa? Cara yang kedua? Usaha dan berdoa sudah. Kemudian Menuntut ilmu, ya itu sudah, usaha itu bagian dari usaha. usaha. Oh iya. Siratal ladzina an'amta alaihim, Oh, yaitu kita Ya. tiru jalannya orang-orang yang oh iya, iya. Dapat yang telah nikmat Allah berikan Nikmat. nikmat dunia dan di akhirat, yaitu ditafsirkan para nabi. minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin, jalannya para nabi, jalannya Oh. para siddiqin, ya orang-orang yang membersamai nabi, berjuang sama nabi, kemudian syuhada, orang yang mati untuk memperjuangkan agama Allah, kemudian wassalihin. Nah, kita syuhada ya belum ya, Belum. siap mati ke Palestina belum ada, minimal sholihin. Oh, Minimal sholihin ya. Hmm. Jadi kita ikuti jalannya para nabi, siddiqin, syuhada, wassalihin. Jalannya apa? Pertanyaannya apa? Jalan mereka itu jalan apa sih? Jalan mereka itu apa jalannya? Lalu diterangkan dalam surat yang lain, kul hadhihi sabili ad'u ilallah. Katakanlah wahai Muhammad kepadamu, hadhihi sabili, inilah jalanku, ad'u ilallah, ngajak orang banyak kepada Allah, taat kepada Allah. Itu supaya selamat di akhirat begitu. Ngajak beda mengajar loh ya. Ngajak beda sama ngajar. Kalau ngajak itu, yuk makan yuk gitu. Kalau ngajar itu yang masaknya, menyajikannya. Jadi makanan enak. Nah, sama kayak kita pengajian sekarang gitu kan. Kalau ngajak itu cukup share link, itu sudah ngajak loh. Iya. Bagiin linknya, Iya. gitu kan. Ayo ikut kajian nih, ada kajian online gitu kan. Ajak orang ke masjid ikut kajian, atau ajak orang berbuat ketaatan, itu sudah dakwah. Nah, kalau ngajar itu yang nyiapkan materi, ya, nyiapkan silabus, pendidikannya harus jelas, ya ustadz lah, ulama gitu kan, yang menyiapkan bahan-bahannya baru dia sampaikan ke umat. Nah, itu ngajar. Nah, semua orang tuh nggak bisa seperti itu. Sama kayak dokter Siswandi harus ada pendidikan yang jelas baru bisa jadi dokter. Ya, begitu juga dengan ustadz. Nah, kalau dakwah itu semua orang. Semua orang. Jadi jalannya untuk selamat di akhirat itu adalah jalannya memperhatikan nasib sesama muslim, sama manusia malah. Sama ngajak taat pada Allah, itu sebenarnya untuk menyelamatkan kita, diri kita di akhirat. Kemudian apa lagi? Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian apa lagi? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kemudian ayatnya apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata mimma razaqnahum Yunfiqun. walladzina Yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika Wabil akhiratihum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul itu dia. Muflihun. Ulaika humul muflihun. Itulah mereka orang-orang yang beruntung. Menang. Orang yang sukses. Sukses. Orang yang sukses karena ada sebab yang menghantarkan, ada usahanya. Akar katanya sama dengan falah petani, karena dia mencangkul, ada effort, itu ada usaha. Kemudian ketika dia panen, dia sebutnya muflih, orang yang menuai hasil. Nah, itulah orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Wa man zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz, kata Allah. Orang yang sukses itu orang yang dijauhkan sejauh-jauhnya dari neraka, kemudian dimasukkan ke surga. Jadi cara menghindari chaos di hari itu iman dan amal soleh dan dakwah. 3 loh, jangan lupa nih. Kesimpulannya itu di surat Al-Asr. Wal asri, demi masa, seluruh waktu seluruhnya, innal insana lafi khusr, seluruh manusia itu rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, salihat, beramal soleh, enggak nyala teori iman. Kemudian tawasau bil haqqi wa tawasau bisabr, berdakwah. Jadi 3 itu fungsi kita. Jangan sampai dipisahkan karena Allah memakai di situ ayatnya pakai waw atof. Waw atof itu hukumnya sama dan tidak boleh dipisahkan. Iman, amal soleh, kemudian dakwah. Iman saja tanpa amal soleh bohong. Amal soleh tanpa iman kosong. Iman kemudian dia beramal soleh hanya untuk diri dia sendiri, egois. Baru kemudian itu nggak bisa menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah iman, amal soleh, dan peduli melalui dengan dakwah. Mungkin itu jawaban singkat ya.
Ya, Ustaz. Karena panjang tuh. Iya, dah. Tapi bagus. Ada lagi? Moderator. Ya, Kembali ke moderator. silakan saya Rizky ditutup. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz untuk kajian malam ini. Mudah-mudahan dapat menambah ilmu kepada jemaah. Amin. Terima kasih juga untuk para jemaah yang udah hadir, yang udah menyempatkan waktunya. Insya Allah kita semua mendapatkan pahala balasan yang banyak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Insya Allah kita akan bertemu lagi pekan depan di waktu yang sama, di hari yang sama, saat yang sama. Insya Allah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ya. Puan. Jazakallah khair Ustaz. Iya. Jazakallah.